Waalaikumsalam Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, kita Zoom sendiri aja ya berempat ya. Pak Farid. Karena masih berada di kantor, jadi kita Zoom ya.
Can you just leave the meeting? Sir, 8 minutes to go, sir. 8 minutes to go. Nggak cara ngomong apa biar iki apa headsetku kena tagak. Maksudnya aku juga. Iya, itu
This one, you can go. You cannot, you can bisa tak Miss? Iya Kak susah ini. Hello, you can use my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini kita mulai yang perdana untuk strategi pembelajaran. Jadi yang jelas apa ya? Ini diskusi aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan guru-guru saya juga gitu ya. Sebenarnya ini pamali sekali ya. Saya seperti ujian skripsi ini berarti nanti ini. Gitu. Jadi nanti kita konsepnya diskusi saja. Tentu Bapak Ibu pasti tahu, Ustadz-Ustadzah sudah tahu banyak di lapangan, praktek di lapangan. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing terkait kendala dan juga problem-problem yang dihadapi ketika pembelajaran dilangsungkan. Jadi faktual problem ya yang terjadi di lapangan, dan kita bisa diskusikan solusinya menggunakan beberapa teori yang sudah kami siapkan seperti itu. Oke, di sini sudah jam 1, kita langsung saja mulai. Di sini saya sudah ditemani oleh teman saya, yakni Miss Nu. Miss Nu, say hello please. Miss Nu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Insya Allah nanti saya akan menemani Mr. Masrul untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian.
Mungkin nanti setelah sesi Miss Romansro, insya Allah. Baik. Terima kasih Miss No. Oke, jadi sesi pertemuan untuk strategi pembelajaran itu per pertemuan nanti akan ada 2 narasumber. Jadi total ada 5 kali meeting untuk topik khusus di strategi pembelajaran. Untuk pertemuan pertama ini itu ada saya dan Miss No. Miss No ini boleh perkenalan sedikit. Jadi beliau itu sempat dulu guru di Harapan Bangsa ya. Oh iya. Di Kalimantan ya international school juga di Kalimantan. Sebentar saya mute dulu. Iya. Jadi Miss Nu ini dulu sempat jadi guru di sekolah internasional juga di Kalimantan. Nah, kemudian kita bisa sharing banyak insight apa yang bisa kita coba adopsi di sekolah kita ini yang terbaik itu. Baik, itu saja opening kita kali ini. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan nomor Quran ala hadiniah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami untuk share screen ya terkait materi. Already recording, right, Miss Nu? Have you shared? Yeah, already recording. Okay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk materi yang pertama, yakni terkait high impact teaching strategies. Jadi ini kita adopsi dari sistem pembelajaran yang ada di Australia. Sistem pembelajaran yang ada di Australia yang dirumuskan pada tahun 2020. Jadi baru kemarin, setahunan yang lalu, itu diluncurkan di Australia terkait beberapa opsi strategi pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, namanya programnya adalah High Impact Teaching Strategies. Nah, di dalam High Impact Teaching Strategies itu nanti kita akan belajar ada 10 praktek, 10 metode yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran itu lebih berdampak. Jadi lebih berdampak ke siswa, pembelajarannya itu berhasil, sukses, siswanya juga sesuai mencapai tujuan yang kita harapkan. Ini merupakan 10 strategi tersebut. Jadi ada mulai dari setting goals, structuring lesson, explicit teaching, work examples, collaborative learning, multiple exposure, hingga differentiated teaching. Jadi ini merupakan strategi pembelajaran yang bisa dipilih Bapak Ibu untuk bisa diadopsi dan diterapkan di kelas masing-masing. Namun sebetulnya setelah kami pelajari di sini, itu sebetulnya Bapak Ibu saya rasa sudah mempraktekkan hal tersebut gitu. Cuma belum tahu bahwa oh itu namanya adalah pembelajaran model seperti ini. Nah, oleh sebab itu di sini coba kita diskusikan ya. Oh ternyata ada esensinya, ada ilmunya untuk menerapkan beberapa model pembelajaran seperti itu. Nah, di sini ada setting goal 2 ini ada setting goal, kemudian ada structuring lesson. Ini adalah tahapan perencanaan. Miss No, maybe please check the participant that the microphone still on ya. So maybe you can please mute first ya. Oke, thank you. Nah, itu untuk yang setting goal sama structuring lesson itu hal yang wajib dilakukan oleh seorang guru, mungkin seperti RPP ya, nanti pasti kesannya itu seperti merancang RPP. Nah, terkait strategi detailnya itu Bapak Ibu bisa memilih mau menggunakan metode explicit teaching, work example, collaborative learning, atau sampai ke differentiated teaching. Jadi yang bisa dipilih strategi ada 8, karena yang 2 ini adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di kemarin kita ada KPI itu minimal 2 pembelajaran gitu ya. Berarti nanti bisa memilih 8 dari strategi pembelajaran yang coba kita diskusikan di pertemuan ini. Seperti itu. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Yang
sangat familiar mungkin ya di dunia pendidikan itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang seperti ini. Ada meaningful learning, ada problem based learning, project based learning, contextual based learning, hingga inquiry based learning. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan strategi. Jadi ibaratnya ini adalah prinsip, yang ini adalah teknikalnya, prosesnya, prakteknya itu seperti apa sih? Jadi misalnya kita memilih prinsip yang meaningful, itu prakteknya seperti apa? Nah, itu pilihannya adalah di sini. Misalnya kita ingin di proses prinsip meaningful learning, berarti kita bisa memilih praktek di explicit teaching, karena setting goal sama reference adalah hal yang wajib. Kemudian misalnya kita ingin contextual based learning, berarti kita bisa pilih strategi untuk praktek di lapangannya menggunakan metode multiple exposures atau feedback. Selanjutnya juga sama di prinsip inquiry based learning, itu kita bisa menggunakan metode metacognitive strategies atau differentiated teaching. Namun untuk mencapai di inquiry ini nggak boleh loncat, jadi harus berurutan dari setting goals dulu. Seperti itu. Ya, jadi setelah nanti setting goal, Bapak Ibu sudah melakukan penentuan tujuan belajar, perencanaan belajar, itu bisa memilih strategi pembelajaran yang 8 ini. Jadi itu sebenarnya sama, cuma beda namanya saja mungkin ya. Dan ini lebih ke praktikal, praktek-praktek di lapangan seperti apa metodenya. Oke, untuk masuk yang pertama terkait setting goal, yakni membuat pembelajaran lebih bermakna dan terarah. Oke, jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang jelas itu, siswa memahami kenapa saya harus belajar ini, guru memahami kebutuhan apa sih yang harus disiapkan, dan kesuksesan yang terukur. Mungkin seperti halnya RPP ya. Ini nanti kesannya memang seperti pembuatan RPP. Nah, ini dia. Bentar. Oke. Nah, ini adalah matrik tujuan pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk menentukan kelas saya itu tujuannya ngapain untuk belajar topik ini. Itu kita menggunakan merefer yang namanya adalah Bloom Taxonomy dan juga sebuah matrik tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Anderson dan Cardwell pada tahun 2001 ya, Wisnu ya, pada 2001. Jadi ada sisi knowledge dimension, ada cognitive process dimension. Bedanya apa? Kalau knowledge ini materinya atau bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu yang Bapak Ibu ingin berikan itu bahan ajar yang materi yang berupa faktualkah, berupa konseptualkah, prosedural, atau sampai ke bahan ajar yang tingkat metakognitif. Dari segi bahan ajarnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dari sisi proses berpikir atau proses kognitif siswa yang nanti bisa digunakan, diterapkan. Yaitu ada 5 tingkatan, mulai dari hanya mengingat saja pelajaran itu, atau sampai level ke memahami pelajaran tersebut, mengaplikasikan lebih tingginya, atau sampai bisa menganalisis suatu pembelajaran, mengevaluasi, hingga yang terakhir puncak tertinggi dari pembelajaran adalah bisa menciptakan sesuatu, bisa menciptakan produk seperti itu, bisa menciptakan produk dari pembelajaran itu. Jadi semisal di pembelajaran ada namanya, misalnya saya dari kimia gitu ya, ada bahwasannya listrik itu bisa dialihkan dari gaya gerak, nah, seperti itu. Nah, berarti level tertinggi dari seorang siswa dalam pembelajaran bahwasanya ada prinsip listrik itu bisa diciptakan dari tenaga gerak, itu bisa menciptakan sesuatu, produk yang dimana berprinsip dari listrik itu bisa diciptakan dari gerak. Itu level tertinggi dari pembelajar atau siswa. Nah, proses tersebut itu ada peta jalannya ya, Rutmim. Nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Wisnu. Jadi misalnya di sini nanti, di pembelajaran ini nanti siswa saya cukup di tahap sampai provide. Jadi di sini berarti masuk di C apply, C-nya apply, kemudian berarti dimensionnya di konseptual, berarti dinamakan C3, provide. Itu. Jadi bisa menyediakan advice to notice. Jadi tujuan pembelajarannya berarti di C konseptual dan C
apply. Jadi C3. Ya, berarti C3. Tujuan pembelajaran berarti namanya adalah C3. Atau sampai ada yang guru mungkin bisa men-challenge, nanti siswa saya pasti bisa sampai ke level yang tertinggi, misalnya create. Berarti masuk di M, metakognitif, dan C6, berarti MC6. MC6. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah taksonomi belumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan apa itu HOT, apa itu LOT, dan apa itu HOT. Kalau LOT itu baru sampai applying, dan untuk HOT itu sudah sampai creating. Jadi 3 teratas ini adalah HOT-nya. Nah, ini prinsip atau interpretasi dari taksonomi belum itu apa? Jadi mengingat. Yang pertama adalah mengingat. Siswa itu mengingat sebelum memahami konsep, sebelum nyampe memahami, itu pasti siswa itu harus mengingat dulu. Kemudian, untuk bisa mencapai level memahami, maka siswa itu harus bisa menerapkan. Jadi sebelum menerapkan, itu harus bisa memahami dulu. Itu. Kemudian ketika mengaplikasikan, berarti sebelum menganalisa di sini, itu siswa harus bisa mengaplikasikannya terlebih dahulu. Ketika mengevaluasi, berarti juga harus bisa mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan menganalisa. Baru ketika siswa itu bisa menciptakan sesuatu atau berkreasi, itu harus menguasai dulu, mengevaluasi, menganalisa, mengaplikasikan, memahami, dan mengingat dulu. Baru siswa itu bisa keluar ide-ide out of the box-nya. Nah, ini interpretasi dari taksonomi belum itu. Nah, terus prakteknya gimana? Bagaimana menentukan tujuan pembelajaran yang menggunakan prinsip konsep taksonomi belum itu? Ini, seperti ini. Nah, ini mohon maaf belum kami translate ya. Tapi insya Allah pasti Bapak Ibu sudah paham ya. Ini. Jadi semisal saya ingin tujuan pembelajarannya menyampe di evaluate, atau belum sampai tinggi, sampai understand dulu lah. Berarti keyword yang bisa digunakan adalah describe, menjelaskan, mendeskripsikan, menyatakan ulang, kemudian memberikan contoh original, menyimpulkan, seperti itu. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah di akhir pembelajaran siswa akan mampu menjelaskan hukum Newton. Misalnya ini misalnya contohnya menjelaskan hukum Newton ketiga dengan kata-kata mereka sendiri. Berarti itu masih nyampe ke level understand. Atau misalnya ingin ke level evaluate. Berarti kata-kata yang bisa digunakan dalam menentukan tujuan pembelajaran adalah choose, memilih, mendukung, menghubungkan, mendefinisikan, mendetermine, menghitung, sampai menilai mana yang baik, mengcompare, membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga tujuan pembelajarannya itu seperti ini. Contohnya di akhir pembelajaran siswa akan mampu menentukan apakah menggunakan energi, konservasi energi atau konservasi momentum yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan dinamik. Ini contoh di fisika seperti itu. Jadi mampu membandingkan mana metode yang terbaik. Seperti itu. Nah, ini adalah kata bantu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran itu. Mau di level berapa siswa diajak untuk di kelas tersebut. Sampai ke analisis kah, sampai ke aplikasi, atau hingga sampai menciptakan produk baru. Kata-kata yang bisa digunakan adalah ini. Mengabstraksi, menganimasi, mengatur, mengumpulkan, membilang, menjadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tentukan di awal. Kemudian hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan pembelajaran? Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah mengerti ya. Sebenarnya untuk menentukan tujuan pembelajaran itu hal-hal apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin Bapak Ibu bisa di komen di kolom chat, nanti akan saya sebut satu persatu. Oke, monggo berpendapat, bisa disebutkan di kolom chat nanti supaya namanya muncul. Kalau langsung kayaknya nanti bersautan. Apa saja sih Bapak Ibu yang bisa diperhatikan sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran? Kira-kira apa ya? Bapak Ibu bisa langsung ditulis di kolom chat ya supaya namanya keluar. Ya.
Indikator pembelajaran, baik. Terima kasih Bu Jayanti, Bu Ratna. Kompetensi dasar, baik. Betul. Terus kemudian apa? Oh, nggih. Bu Lili, indikator, nggih. Betul, indikator. Ada lagi, Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran, tujuan. Ya, KD, kompetensi dasar, betul. Apalagi kira-kira yang belum disebutkan mungkin ya, yang KD tadi sudah. Terus tujuan pembelajaran, terus apalagi tadi indikator. Nah mungkin yang lain yang belum oke, KI, kompetensi inti, ada yang lain atau cukup? What time is it nih? Oke. KI dan KD, terima kasih Saudara Umi. Kondisi siswa yang ada di sana, betul. Bu Yanti, kondisi siswa yang diajarkan. Materi pembelajaran, ya terima kasih Saudara. Metode pembelajaran, baik. Oke. Baik, KI, KD itu sama kayak knowledge of learner. Oke, iya. Oke, baik. Coba saya cukupkan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Jadi benar apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kita coba buka materinya ini. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah prior knowledge atau pengetahuan dasar dari siswa. Kedua adalah knowledge of learning, kedalaman materi. Dan yang ketiga adalah knowledge of learner, keadaan siswa. Apakah masuk low achiever, receiver, ini receiver, medium receiver, or high receiver. Prior knowledge itu seperti kalau misalnya dalam matematika untuk masuk ke aljabar berarti siswa harus paham dulu tambah-tambahan, plus minus, dalam kurung seperti itu. Itu namanya prior knowledge, pengetahuan dasar untuk bisa mengikuti ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada knowledge of learning itu seperti KI/KD tadi yang Bapak Ibu sebutkan, jadi benar KI/KD yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu knowledge of learning, kedalaman materinya itu sampai mana. Dan yang terakhir adalah knowledge of learner, ini adalah keadaan siswa. Berapa anak di situ masuk kategori low receiver, berapa anak satu kelas itu yang masuk medium receiver, atau berapa anak yang masuk dalam high receiver, daya tangkapnya. Receiver itu daya tangkap, daya kepahamannya gitu kan. Beberapa anak mungkin ada yang perlu diulang, ada yang cukup dikasih tahu sekali langsung paham, ada yang perlu diulang 10 kali baru paham. Nah itu maksud daripada keadaan siswanya. Nah itu perlu diperhatikan. Cocok nanya. Cek ya. Itu. Jadi Bapak Ibu perlu pasti tahu oh sekelas saya ini sekian persen yang masuk low receiver, sekian persen masuk high receiver, sekian persen masuk medium high receiver. Nah itu perlu didata sama Bapak Ibu. Kira-kira anak saya ini nama A ini berapa masuk low apa medium receiver. Nah, nanti terus ketemu persentasenya kira-kira berapa persen siswa satu kelas itu yang masuk low receiver, berapa persen yang medium receiver, berapa persen yang masuk kategori daya tangkapnya jenius atau tinggi, high receiver. Nah, ini adalah 3 hal yang harus didapat terlebih dahulu, diperhatikan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Baik, itu tadi materi yang topik pembelajaran. Mungkin akan lebih jelasnya nanti langsung ke praktek ya, langsung ke praktek. Bapak Ibu bisa memilih satu topik pembelajaran, ini langsung praktek ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan selembar kertas atau menggunakan Word atau menggunakan Office, terserah medianya. Pilihlah, coba Bapak Ibu memilihkan satu topik pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian tentukan tujuan pembelajaran dari topik tersebut dengan menggunakan konsep taksonomi Bloom. Nah, silakan waktunya mungkin 10 menit ya. Ya, 10 menit. Oke. 10 minutes maybe 10 menit mungkin Bapak Ibu silakan, nanti akan coba saya cek saya randomly saya coba memberikan waktu untuk sharing terkait pembelajarannya. Ya, mungkin nanti randomly secara acak saya coba memanggil 1 2 3 4 untuk sharing tujuan pembelajarannya. Saya munculkan kembali terkait kata-kata yang ini ya, mungkin ini bermanfaat. Yang C4 ya, yang ini atau yang ini. Yang ini ya, Miss. Ya, mungkin yang ini ya. Yang ini bisa apakah nyampe ke sini
nyampe ke sini berarti kalau di sini berarti M karena metakognitif, M, C, 4. Atau ke sini berarti F, C, 5. Jadi kalau ke sini berarti masuk kategori evaluate, berarti kata dasar yang bisa digunakan adalah evaluasi yang C5 ini, mempertimbangkan, menilai, membandingkan, atau menyimpulkan. Oke, monggo. Silakan coba dioret-oret terlebih dahulu. C berapa? Oke, 5 menit. Oke, coba kita diskusikan. Mungkin yang boleh berbagi, Misnu, mungkin pilih salah satu, Misnu. Untuk diskusi tujuan pembelajarannya, apakah sudah mengikuti aturan belum atau belum? Ya, random saja. Hah? Oh, yang mau ngirim? Oh iya. Langsung dikirim semuanya. Hah? Dikirim? Oh, di chat? Ya. Mungkin mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat di kolom chat. Jadi mungkin teman-teman yang lain, begitu rekan-rekan yang lain bisa melihat dan saling belajar seperti itu. Oke, ya, good idea, Miss. Thank you. Ya, jadi Bapak Ibu langsung saja di chat di kolom chat ya, diketik tujuan pembelajarannya. Mungkin Miss No give example. So yeah, give an example like C berapa gitu. Di kolom chat ya, Miss No bisa langsung berikan contoh di kolom chat seperti apa. Ya, langsung. Oke, boleh masih dilanjutkan nanti. Mungkin bisa dianalisis dulu, Miss Nu bisa membantu menganalisis. Ada beberapa yang sudah mengirimkan. Sembari menganalisis, yang lain bisa langsung chat dulu. Miss Nu, silakan. Yes. Sudah.
Oke. Wah, ini luar biasa sekali nih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak yang mengirimkan. Mungkin saya mulai dari yang paling atas, dari Ibu sebentar. Ibu Saidatun, Ibu Lilik Karimah juga mendefinisikan unsur-unsur bangun ruang seperti titik, garis, dan bidang. Nah, ini mungkin Ibu Liliknya belum diberikan itu level berpikirnya sampai ke tahap mana, seperti itu, dan jenis ininya, jenis pengetahuannya. Untuk mungkin bisa diberikan untuk Ibu Lilik Karimah, Ibu Saidatun, ini sudah ada untuk yang level kognitifnya, siswa dapat menganalisis kondisi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Gih, sudah benar dia di C4, proses berpikirnya sudah di tahap analisis, tapi mungkin untuk knowledge-nya, mungkin bisa ditambahkan untuk Ibu Saidatun, ini knowledge-nya ini di tahap, di dimensi yang mana seperti itu? Apakah itu faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Jadi kalau misalkan faktual itu mungkin seperti ini. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mafhum seperti itu. Mungkin untuk yang pakai BEM ini agak sedikit lebih ribet sedikit seperti itu ya. Karena dia menggabungkan tingkat berpikirnya siswa. Mr. Can I share screen share? It's okay. Yes. Wait ya. Wait. Okay, Miss. Wait. You can share. Iya, sebentar. Ya, ini lebih nggak jelas ya. Jadi mungkin seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini kan dimensi knowledge-nya ya bisa jadi faktual. Jadi mungkin kita simpan faktual, konseptual, prosedural, sama metakognitif. Di sini adalah dimensi pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang seperti apa sih yang ingin kita ajarkan ke anak-anak seperti itu. Terus ini adalah untuk yang tingkat proses berpikirnya. Ini kita sebut C1, C2, C3, C4, C5, C6. C6 begitu. Nah, mungkin kalau yang Ibu Saidatun tadi ya, levelnya sudah ada di analisis nih, tapi untuk pengetahuannya itu mau di tingkat yang seperti apa? Apakah hanya sekedar melihat fakta, atau itu sudah konsep, prosedural, atau metakognitif? Jadi mungkin kalau misalkan nanti tujuannya adalah untuk mendefinisikan saja seperti itu ya, berarti kan masih di konsep ya. Berarti mungkin tujuannya nanti bisa ditambahin adalah CC 4 begitu. Tapi kalau sudah tahap prosedural, misalkan mendefinisikannya itu dengan langkahnya adalah dengan seperti mungkin praktikum dan lain sebagainya yang dia itu membutuhkan step-step tertentu, berarti dia sudah ada di prosedur. Jadi lebih tinggi lagi nih tingkat berpikirnya, ada di PC 4. Seperti itu. Jadi walaupun ini analisis, tapi analisisnya itu bisa jadi kita hanya melihat dari faktanya saja. Hanya melihat fakta. Atau bisa jadi dia sudah konseptual. Walaupun sudah analisis, belum tentu dia tingkat berpikirnya sudah tinggi, Bapak Ibu. Jadi karena kalau misalkan masih melihat fakta-faktanya saja, dari dimensi knowledge-nya hanya fakta saja, misalnya cuma dari membaca, terus menyalin ulang, merangkum dan lain sebagainya, itu masih faktual. Kalau di Indonesia itu kan di K13 ini kan masih masuk kategori LOTS ya Bu ya. Yang ini yang baru HOTS. Begitu. Jadi harapannya memang tujuannya sudah ada di HOTS semua di 9 kotak ini. Ini walaupun sudah create dan evaluate, tapi kalau misalkan memang dimensi knowledge-nya adalah masih di faktual saja, berarti dia masih masuk ke LOTS. Begitu. Ini ya, saya ini. Cek lagi, cek yang another word. Oke.
Menyebutkan bagian-bagian cerita yang pesan yang disebutkan. Oke, Bapak Ibu mungkin sembari menunggu yang lain, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan sembari nanti yang lain mengisi menulis tujuan pembelajarannya tadi. Ini mungkin karena saya guru ekonomi begitu ya, jadi saya mungkin ini akan beri tanggapan untuk yang Ibu Fatimahtus Zuhriyah. Ini sudah disusun ini. Menjelaskan pengertian APBN, mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBN. Terus di situ itu C2. C1-nya mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara, mengidentifikasi belanja negara dan pengeluaran negara, menjelaskan mekanisme, mendeskripsikan APBN. Nah, ini walaupun ini memang menjelaskan sama-sama menjelaskan begitu ya, tapi ini bisa jadi nanti tingkat knowledge-nya itu bisa naik begitu. Misalkan kalau misalkan saya tambahin mana chat-nya tadi? Ya. Hilang, bentar. Let me help you. Nah, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara. Ini Ibu Fatimahtus Zuhriyahnya meletakkannya di C1. Untuk mengidentifikasi sumber-sumber ini bisa jadi dia sudah ada di C2, di C3, tergantung pertanyaan atau aktivitas yang kita berikan. Jadi misalnya kalau mengidentifikasinya adalah ya udah dibaca bukunya anak-anak, habis itu diidentifikasi itu sumber-sumber penerimaan negaranya seperti apa. Itu mungkin nanti masuknya masih FC1 karena mereka cuma membaca. Jadi mendapatkan informasinya itu dari membaca. Tapi dia bisa jadi mengidentifikasinya, dia bisa jadi ke ini Bu, bisa ke ke CC3 provide. Mengidentifikasinya mungkin dari kasus. Jadi bisa diberikan. Oke, kita itu kan itu penerimaan negara ya. Negara itu misalkan dia itu berjalannya, dapat pendapatannya itu dari mana sih? Kalau misalkan itu datangnya dari mereka sendiri, misalnya mereka muncul dari pajak, tapi tentu saja sudah harus diberikan awalan-awalan seperti itu, kayak prior knowledge-nya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu bukan dari membaca, dia bisa sampai ke tahap analisis juga. Tergantung dari aktivitas kita. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya pemberian contohnya di giliran saya aja ya, Mister ya. Jadi ini untuk tahap setting goal-nya, San. Jadi di sini mungkin goal-nya untuk yang aktivitasnya Mr. Masrul begitu hanya menentukan kita tujuannya mau sampai mana. Harapannya sih sudah sampai ke hot semua begitu di 9 kotak ini. Harapannya tujuan pembelajaran kita. Wisnu, maybe. Oke. Jadi mute please. Ya, jadi yang di ini setting goal itu adalah menentukan tujuan pembelajarannya. Misalnya di sampai hot, LOT. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan proses untuk mencapai tujuan itu. Jadi setelah Bapak Ibu menentukan tujuan, nanti akan dipandu untuk membuat roadmap, peta jalan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Tapi Wisnu, by the way, kayaknya sudah nangkap semua atau belum ya untuk yang setting goal? Belum. Jadi. Oh enggak, sudah. Mungkin untuk yang tingkat berpikirnya ini sudah hampir semuanya benar. Mungkin nanti tinggal ditambahin aja. Ini itu nanti tingkat pengetahuannya itu yang disampaikan hanya sekedar ke fakta atau konsep, prosedural atau sampai ke metakognitif begitu. Oke, jadi kurang di dimensi pengetahuannya. Iya, Miss ya. Iya. Jadi jalan saja ya, Sir ya. Ya, contoh CC berapa gitu. Mute please. Jadi sampai ke metakognitif atau cukup prosedural atau kognitif. Jadi untuk yang di sini sudah
paham semua, sudah mafhum semua gitu. Mungkin yang di dimensi knowledge ini yang belum gitu. Jadi ditambahi di situnya gitu. Tapi so far semuanya sudah ini ya Miss ya, sudah sesuai dengan taksonomi Bloom gitu. Baik. Oke, saya rasa untuk setting goal bisa saya cukupkan. Nanti langsung dilanjut sama Miss Nu untuk membuat bagaimana tujuan tersebut bisa dicapai. Peta jalannya itu seperti apa? Peta jalannya itu seperti apa? Apakah lewat kanan, lewat kiri, atau lurus? Nah, itu nanti akan dijelaskan detail oleh Miss Nu. Nah, nanti itu sambungannya, nanti di setengah jam akhir kita bisa brainstorming bareng-bareng, diskusi bareng-bareng agar tepat pemahamannya. Baik, saya rasa langsung Miss Nu, you can take over the time. Ya. Yeah. You want to share screen, right? Yes. Okay. Thank you, Seth. Okay. Oke, ini semuanya sudah terdengar ya suara saya. Wah, saya sedikit nervous ini. Ya, mungkin saya akan melanjutkan sesi sharing dan diskusi seperti itu. Sebenarnya saya juga merasa gugup dan nervous gitu berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah expert gitu di bidangnya untuk pendidikan. Jadi memang di sini saya hanya untuk sharing apa yang saya ketahui begitu, sependek pengetahuan saya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya masukan atau saran atau memang pendapat lain, monggo silahkan. Saya juga di sini sama-sama belajar begitu. Mungkin saya akan sharing dulu. Bentar. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mungkin saya akan lebih menyampaikan kepada structuring lesson. Kalau tadi disampaikan oleh Mr. Masrul, begitu setelah kita men-setting goal, nah di sini kita lanjutkan dengan structuring lesson. Ini seperti menentukan alur pembelajaran seperti itu. Iya, peta jalannya. Jadi di sini juga kita memaksimalkan waktu kita seperti itu. Kan kita tahu ya, kalau kan misalkan oke, hari ini saya akan mengajar 2 jam pelajaran. Hari ini saya akan mengajar 1 jam pelajaran. Jadi dimaksimalkan 2 jam pelajaran itu agar maksimal seperti itu waktunya. Jangan-jangan kalau misalkan tidak kita rencanakan atau kita tidak tentukan alurnya, nanti misalnya kita menerangkan ke anak-anak seperti itu tanpa aktivitas, tahu-tahu sudah waktunya habis seperti itu. Nah, agar maksimal kita membuat alur pembelajaran seperti itu. Nah, ini pertanyaan retoris ya Bapak. Sudahkah Anda menentukan tujuan pembelajaran siswa Anda? Ini saya yakin tadi dari latihannya ya, sebagian Bapak Ibu sudah mengirimkan tadi atau sudah semuanya? Hampir semuanya sudah ditentukan. Nah, kita berangkatnya dari sana Bapak Ibu. Dari tujuan pembelajaran yang akan kita buat gitu. Nah, bagaimana Anda mencapai tujuan Anda? Tadi kan ada yang sampai menganalisis, ada yang berhentinya sampai dalam pembelajaran hari ini target saya adalah siswa saya bisa mendefinisikan unsur. Dari target hari ini, siswa saya bisa mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara. Untuk pertemuan ini, siswa saya bisa melakukan misalkan prosedur untuk menyelesaikan soal matematika yang bab apa, seperti itu ya. Kita sudah menentukan. Nah, cara pertama untuk mencapai tujuan, ini saya tidak tahu Bapak Ibu memakai yang mana. Cara pertamanya, mungkin ini kalau saya analogikan, misalkan ya, saya mau mengadakan misalnya acara seperti itu ya di rumah saya. Rumah saya di sini. Anak-anak ada di sini. Oke anak-anak, nanti datang ya ke rumah Miss, mau ada syukuran nih gitu. Saya memberikan semua instruksi di awal, memberikan asesmennya di akhir. Atau saya udah nunggu di sini nih, saya udah nunggu di rumah nih. Anak-anak masih di sini. Habis itu saya terangin nih, oke, kalau misalkan kalian mau ke rumah Miss Nu, nanti dari sekolah kalian lurus aja, habis itu belok kanan.
Dan habis belok kanan nanti kalian ketemu sama ini belok kiri. Sampai di jalan ini nanti kalian belok kanan lagi. Habis itu lurus aja. Nanti masuk gang. Habis masuk gang nanti ke kiri lagi. Dari ke kiri nanti kalau misalnya kalian ketemu masjid, udah deh ketemu sama rumahnya Miss. Semuanya diinstruksikan di awal. Saya nunggu di rumah. Nah, bisa jadi oke, nanti kalau misalkan seperti itu, setelah diinstruksikan, anak-anaknya berangkat ini Bapak Ibu. Saya nunggu di rumah. Bisa jadi ada anak yang nggak nyampe ke rumah saya. Untuk anak-anak yang memang oke deh ingatnya bagus seperti itu ya. Habis diinstruksikan, oh saya ingat nih jalannya ke rumah Miss Nuh. Tadi disuruh belok kanan, belok kiri, ketemu ini lurus aja, habis itu masuk gang, ketemu masjid, belok kiri lagi. Ada yang memang nyampe satu anak, tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Mungkin ada anak yang dia, wah nggak inget nih saya, pusing dia di awal, sudah nyasar dari awal. Mungkin ada yang nyampe tapi terlambat. Ada yang nyampe, bahkan ada yang nggak nyampe, sudah nyasar kemana-mana. Jalannya udah nggak ke sini, dia belok ke sini-sini nih dia. Kalau sudah pusing cari jalan, menyerah dia di tengah jalan. Nggak nyampe deh sama tujuan saya. Itu cara pertama. Ada yang cara kedua. Ini, memberikan arahan, ditanyain. Dilanjutkan lagi, beri arahan, ditanyain lagi. Saya udah nunggu di rumah. Anak-anak di sini di sekolah startnya. Habis itu, oke, kalian dari sekolah silakan belok kanan. Lurus aja, habis itu belok kanan, ketemu pom, berhenti dulu. Sampai ketemu pom. Lurus sampai ketemu pom. Pomnya di sini. Habis ketemu pom, nggak saya ini dulu, ditanyain dulu di telepon. Udah nyampe pom apa belum? Setelah nyampe pom, iya. Setelah nyampe pom, oke, belok kanan aja. Belok kanan sampai ketemu masjid di sini. Instruksinya sampai ketemu masjid. Sampai ketemu masjid tadi, ditanyain lagi, ditelepon lagi. Udah nyampe masjid apa belum? Sampai akhirnya ketemu sama rumah saya. Jadi kita memberikan arahnya nggak semuanya. Sedikit demi sedikit. Habis itu dicek lagi. Sudah nyampe situ apa belum? Nah, kira-kira cara mana yang lebih baik Bapak Ibu untuk memastikan semua orang mencapai tujuannya? Cara yang pertama atau cara yang kedua ya kira-kira? Cara yang kedua. Second opinion. Satu. Cara yang kedua. Dua. Cara kedua. Jadi kita pastikan dulu anak kita itu udah di tempat yang sama biar tidak ada yang tertinggal. Nah, sekarang gimana caranya untuk mencapai hal tersebut? Kalau dalam pembelajaran tadi ini misalkan tadi Ibu Bapak Ibu sudah menentukan tujuannya begitu ya. Jadi menentukan tujuannya misalkan tujuannya ada di CC4 begitu. Nah, berangkatnya dari sini semua dari faktual. Kita bisa lewat jalan seperti ini, bisa lewat dari FC1, FC2, FC3, bisa ke sini, habis itu belok ke sini, CC3 baru ke sini. Yang penting jalannya tidak terputus. Kan aneh kalau dari sini langsung jumping ke sini, ada yang bolong di sini Bapak Ibu. Atau bisa juga misalkan jalannya dari FC1, dari fakta dulu, ke sini, ke CC1, habis itu jalan ke sini. Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Terserah teachernya mau seperti apa jalan yang diambil. Yang penting dia tidak terputus. Atau iya, bisa juga dari sini ke sini. Jadi nanti di setiap stage-nya ini ditanyain dulu, dicek dulu begitu. Nah, ini things to do-nya yang harus kita lakukan agar nah ini yang kita sebut sebagai scaffolding untuk yang mengurutkan ya. Yang kita sebut kalau dalam pembelajaran itu scaffolding, diurutkan sama diinikan, disambungkan. Mengurutkan dan menyambungkan. Jadi tidak ada yang terputus. Ya, itu yang harus kita lakukan untuk
membuat struktur pembelajaran. Begitu. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Tadi sudah goalnya. Terus yang kedua, di sini memberikan instruksi yang jelas. Instruksi yang jelas seperti yang saya contohkan tadi waktu mau ke rumah saya, seperti itu. Terus yang ketiga, scaffolding tadi, mengurutkan dan menghubungkan langkah pembelajaran. Jadi biar kotaknya itu tidak terputus begitu, semuanya menyambung. Mungkin saya langsung memberikan contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh dari saya. Materinya adalah tentang kegiatan ekonomi. Tujuan saya ada di CC4. Sudah sampai tahap menganalisis, tapi masih dalam sebatas konsep begitu. Siswa mampu menganalisis perbedaan kondisi antara masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik dan sebaliknya. Ini tujuan saya dari CC4. Apa? Nah, ini untuk tujuan saya kan ada di sini ya Bapak Ibu ya, di CC4. Ini saya pakai merah saja biar jelas. Ya, Saya ada di CC4 begini tujuan saya. Nah, saya di sini lewatnya yang saya bikin di sini dari FC1 ke FC2, saya belok ke sini. Habis itu di sini. Jadi jalan yang saya ambil adalah mulai dari FC1 terus ke FC2 ke CC2, CC3 baru saya ke CC4 di sini. Tujuan pembelajaran saya. Ini tujuan-tujuan kecil yang saya buat. Jalan-jalan yang kayak pos-posnya gitu Bapak Ibu untuk mengecek siswa saya itu ngikutin instruksi saya. Nah, yang pertama menentukan tujuan indikator yang jelas. Tujuan kecil. Jadi di sini saya menentukan tujuan-tujuan kecil. Ini sudah saya maksimalkan dengan waktunya begitu. Jadi waktu pembelajarannya tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi yang pertama ini 3 menit mengkondisikan kelas. Siswanya siap belajar begitu. Jadi 3 menit pertama nggak apa-apa, mungkin kita buat untuk yang masih ngantuk, mungkin anaknya disuruh ini. Disuruh, oke, silakan bangun. Yang masih main-main sama temennya silakan duduk, buka bukunya dan sebagainya. Itu untuk memastikan semua anak startnya sama. Jangan-jangan kita kalau misalkan masuk begitu sudah dimulai tapi ada siswa yang nggak sadar, bahkan nggak sadar gurunya di dalam kelas. Nah itu kan kasihan siswanya begitu, sudah ketinggalan start di awal sama teman-teman yang perhatikan dari awal. Begitu. Terus yang di sini 5 menit pertama, saya mulai dari FC1. Ini tujuan saya di FC1. Siswa mengetahui kejadian sehari-hari atau analogi yang terkait dengan kegiatan. Dia cuma mengetahui doang. Mengetahui saja begitu. FC1. FC1 di sini tuh tidak perlu berpikir Bapak Ibu ya. Kalau FC1 kan factual remembering ya. Factual remembering. Kalau FC1 itu kita tanya, siswanya sudah nggak perlu mikir begitu jawabnya. Sudah ada, maksudnya mereka sudah ngeh aja sama kalau FC1 ini. Makanya disebutnya sebagai tingkat berpikir yang paling rendah begitu. Karena memang tidak perlu berpikir pertanyaannya. Untuk yang FC2 di sini, siswa dapat menjabarkan pengertian dari kegiatan ekonomi berdasarkan analogi yang diberikan. Nah, di sini menjabarkan pengertian. Saya udah ada di C2 nih, di konsep. Saya bisa jadi nanti di C1 kalau misalkan saya minta anak-anak untuk membaca saja. Terus di sini siswa mampu mengklasifikasikan. Ini sudah mengklasifikasikan, sudah masuk ke CC2 juga. Kalau tadi classify. Siswa mampu memberikan contoh kegiatan ekonomi yang lain. Ini sudah di CC3 tujuan saya. Nah, CC4-nya sampai akhirnya ke sini. Jadi untuk mencapai CC4 ada step-step yang harus dilalui begitu. Biar siswanya itu enggak tiba-tiba buka pelajaran, tiba-tiba sudah disuruh analisis gitu. Bingung sendiri anaknya. Nah, ini yang pertama, ini kegiatannya. Untuk FC1 saya buka kelas dengan pertanyaan yang memang sudah tidak asing, maksudnya dekat dengan mereka begitu. Jadi anak nggak tiba-tiba kaget. Hari ini kita akan belajar tentang produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Tiba-tiba nanti, aduh udah pusing nih. Apa sih produksi, konsumsi, distribusi? Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur kimia ya. Aduh unsur kimia apa itu? Nggak kenal begitu. Makanya kita mulai dengan sesuatu yang dekat dengan mereka. Nah, pernahkah kalian belanja di pasar? Ini kan pertanyaan ini ya.
Saya yakin hampir semuanya sudah pernah begitu ya. Siapa saja yang biasanya kalian temui di pasar? Ini FC1. Harapannya sih jawabannya ada penjual, ada pembeli, terus ada juga orang-orang yang mengantarkan barang begitu. Nah, kegiatan apa sih yang kalian lakukan di pasar? Harapannya jawabannya adalah konsumsi. Iya, tapi kalau misalkan anak-anaknya tidak tahu, Bapak Ibu misalnya nggak ngerti gitu ya, nggak apa-apa dikasih tahu konsumsi, karena masih FC1. Terus di sini, kegiatan apa yang penjual lakukan di pasar? Nah, harapannya jawabannya adalah produksi atau distribusi. Kalau misalkan memang hanya menjualkan begitu. Nah, kalau misalkan mereka tidak tahu, ya nggak apa-apa, kita kasih tahu. Dari kegiatannya, pasti nanti mereka ramekan ya. Mungkin bisa kita tunjuk beberapa anak. Kamu pernah beli apa sih di pasar? Misalnya beli ikan. Nah, yang jual itu yang disebut sebagai produksi. Atau misalnya kalau misalnya menjual saja, tidak memancing, berarti ya distribusi gitu. Dari sesuatu yang dekat dengan mereka. Dari sini, ini kan sudah ramai anak-anak menjawab begitu ya. Dari sini kita tarik ke FC2-nya. Tujuan FC2 saya. Nah, dalam 5 menit, ini masuk instruksi beda. Dalam 5 menit, tuliskan di buku kalian pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan kejadian tadi. Jadi untuk mendeskripsikan produksi dan distribusi dan konsumsi, mereka tidak melihat di buku, tapi mereka mengkonstruk menyimpulkan sendiri dari apa yang sudah tadi yang mereka sampaikan. Jadi kalau konsumsi itu apa sih? Ya udah berarti beli barang. Kalau produksi itu apa sih? Beli barang. Nah, itu biarkan mereka berkreasi sendiri dengan bahasanya mereka sendiri. Tapi diberikan batas waktu. Kalau yang tidak batas waktu, nanti ada yang nggak dikerjakan, terus sudah sibuk sendiri. Dalam 5 menit, setelah 5 menit, kalau bisa memang pakai timer begitu. Setelah 5 menit sudah semuanya berhenti menulis begitu. Itu sudah masuk instruksi. Nanti mungkin ini masuk ke materi selanjutnya di explicit teaching begitu. Dengan Miss Aini. Akan dijelaskan lebih detail. Terus yang kedua, share jawaban kalian. Nah, ini untuk memastikan Bapak Ibu yang tadi waktu saya contohkan menelpon anaknya sudah nyampe belum di FC2 semuanya. Nah, share jawaban kalian mungkin bisa kita minta salah satu anak. Coba dong di-share jawabannya begitu. Jadi anaknya tetap aktif, bukan teachernya yang aktif, student center learning. Jadi silakan Nak di-share. Mungkin beberapa anak kalau sudah benar, ya sudah, berarti kita bisa lanjutkan. Nah, ini bisa tambahkan informasi yang belum kalian temukan. Jadi ini tadi saling berbagi. Kalau ada anak yang belum paham, dia tertolong dengan teman-teman yang sudah paham tadi. Dari sini kan kita bisa memastikan semuanya sudah sampai ke FC2. Kalau misalkan ada yang belum, nah itu yang perlu kita kasih ini lagi. Iya, insight aktivitas lagi seperti itu. Kalau semuanya sudah dipastikan tahu FC2, tadi menjabarkan pengertiannya berdasarkan dari pemahaman mereka sendiri, begitu dengan kata-kata mereka sendiri, kita bisa lanjut ke CC2-nya. Kelompokkan aktivitas-aktivitas berikutnya berdasarkan kegiatan ekonominya. Jadi di sini ini udah CC2, mengelompokkan, mengklasifikasi. Ini berupa kegiatan sih Bapak Ibu sebenarnya. Ini contoh saja ya. Ini saya menyiapkan mungkin beberapa kasus begitu ya. Kan tadi mereka sudah mengetahui produksi, pengertiannya produksi, konsumsi sama distribusi. Nah, dicek lagi, kita paham nggak anak-anak? Anak-anak paham gitu ya. Nah, kita cek benar-benar paham apa enggak gitu. Jadi nah beberapa ini mungkin bisa kita potong kecil-kecil seperti itu, terus di papan mungkin kita bisa bagi jadi 3 bagian, ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, anak yang dapat soal ini nanti disuruh aja nempelin, itu termasuk kegiatan produksi kah, distribusi kah, atau konsumsi. Jadi mereka juga bergerak. Ini untuk memfasilitasi anak-anak yang mungkin kinestetik begitu. Jadi nggak betah. Iya, jadi nggak betah kalau misalkan duduk di kursi. Nah, kita buat mereka bergerak. Jadi semuanya tetap engage dengan pembelajaran seperti itu. Kan ada anak-anaknya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan disuruh nulis aja bosen begitu. Jadi ini bisa digunting kecil-kecil, kita bisa menyiapkan lebih banyak kasus. Nah, sesuai dengan jumlah siswanya, mereka suruh nempelin, dikasih namanya di papan. Jadi itu untuk memotivasi mereka juga biar jawab benar. Ini aktivitas di CC2. Jadi di sini berupa aktivitas untuk CC2-nya. Bukan pertanyaan,
atau membaca seperti itu, tapi berupa aktivitas. Ini CC3 sama ke CC4, kegiatan yang saya berikan. Nah, ini kan siswa mampu memberikan contoh kegiatan ekonomi yang lain. Kalau di CC3 ini sudah masuk ke apply. Apply itu memang sudah mereka lakukan begitu. Tapi paham nggak sih mereka apply itu mengaplikasikan itu sebenarnya itu masuk konsep ekonomi gitu loh. Nah, ini dalam 5 menit jabarkan pekerjaan orang tua kalian dan tentukan apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi atau distribusi. Nah, mereka jelasin tuh kerjaan orang tuanya. Sama di sini, berikan 3 contoh kegiatan konsumsi yang kamu dan keluargamu lakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Kalau mereka bisa melakukan ini, berarti mereka sudah sampai ke CC3. Dari apa yang mereka lakukan, mereka tahu konsepnya begitu. Jadi bukan hanya teacher-nya yang provide, tapi siswanya juga yang provide. Nah, untuk sampai ke CC4-nya, jika mereka sudah benar di sini, ini baru yang kolaboratif learning, buatlah kelompok ya. Nanti ada dijelaskan lebih detail dengan pemateri selanjutnya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, mereka bekerja kelompok. Carilah satu daerah di Indonesia di mana kegiatan ekonomi atau salah satu kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Misalnya produksinya yang tidak berjalan dengan baik, atau distribusinya, atau konsumsinya. Kan banyak ya Bapak Ibu ya di mungkin daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau begitu. Itu kan timpang begitu. Nah, analisis perbedaan kondisi antara daerah tersebut dengan daerah di mana kegiatan ekonomi berjalan dengan maksimal. Ini sudah masuk analisis. Tapi mereka sudah punya dasar di faktanya tadi, melihat fakta produksi itu yang seperti apa, konsumsi itu yang seperti apa, kegiatan produksi itu yang seperti apa, kegiatan distribusi yang seperti apa. Jadi nggak tiba-tiba jumping, tiba-tiba oke, silakan dibaca ini tentang produksi, distribusi, konsumsi, pengertiannya, habis itu tiba-tiba disuruh menganalisis tanpa ada pondasinya begitu. Harapannya memang kita memfasilitasi mereka untuk ini loh. Jadi mengisi kotak-kotaknya, kotak-kotak tingkat berpikir mereka untuk sampai bisa ke analisis. Begitu sih, ini contoh dari saya. Mungkin karena memang saya guru ekonomi, jadi bisa memberikan contohnya di ekonomi. Itu untuk CC4. Mungkin untuk contohnya berakhir sampai di sini. Ini selanjutnya adalah praktisnya. Menentukan jadi yang pertama, tentukan alur pembelajaran yang ingin dilakukan. Yang scaffolding tadi, mengurutkan mau lewat mana jalurnya. Yang kedua, susun pertanyaan atau kegiatan. Jadi tidak harus berupa pertanyaan, tapi bisa juga berupa kegiatan, seperti yang saya tadi, anak-anak maju. Atau mungkin bisa dikasih demonstrasi untuk yang mungkin pelajaran sains begitu ya. Itu mungkin dari saya. 10 menit. Nah, bagaimana Mr. Masrul? Mungkin kita kasih waktu 5-10 menit. Seperti tadi di setting goal. Bisa di-share di kolom chat. Terus nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Apakah sudah sesuai dengan prosedur. Baik itu taksonomi belum maupun ke structure regulation. Ya, baik, Bapak Ibu. Formnya. Oh ya, bisa mulai dibuat. Ya, ini kami menyiapkan untuk template contohnya begitu untuk yang practice setting goal dengan structuring lesson ini. Mungkin Mr. Masuk bisa di-share. Baik, sebentar. Can you stop your screen? Yes. Wait. Where is Miss? Oh, this one. Iya, pertanyaan boleh dibuka pertanyaan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
mau tanya. Oh, nggih, silakan. Terima kasih, Miss Nu. Salam kenal. Salam kenal, Saya Ibu. Bu Ida, mengajar IPS. Jadi saya tadi terima kasih, sangat nyambung sekali dengan yang disampaikan dengan Miss Nu. Dan saya juga mengajar kegiatan ekonomi juga, ini kelas 8 ya. Oh, nggih. Pas sekali Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan itu kadang kan kenyataan di lapangan gitu ya, ketika kita mengajar kita sudah men-setting, insya Allah dari yang sudah disampaikan Miss Nu sebenarnya kami insya Allah Bapak Ibu itu sudah menerapkan semuanya, cuman di sini lebih ke teoritisnya gitu ya, FC2, CC2 begitu. Nanti insya Allah terima kasih untuk pengetahuannya akan kami terapkan. Nah, cuman kenyataannya di lapangan itu kadang kita sudah menyeting 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah, itu anak-anak itu molor waktunya. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Oh, Terima iya. kasih, Miss Nu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini problem yang sama pasti dirasakan oleh semua guru begitu. Saya juga mengalami hal tersebut. Iya. Jadi kalau misalkan memang seperti itu, mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Kita membuat yang namanya antisipasi begitu, antisipasi atau mitigasi. Ya, mengantisipasi bila kejadian tersebut itu terjadi. Jadi kalau misalnya kejadian tersebut terjadi, bagaimana? Kita lihat dulu proporsinya. Jadi kalau misalkan yang ketinggalan itu memang cuma beberapa anak dan memang kita sudah memetakan begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mafhum dengan siswanya begitu yang di kelas. Jadi anak ini memang cenderung lambat, anak ini memang cenderung cepat. Kita kan mau inginnya kita dalam memfasilitasi semua anak agar mereka itu bisa belajarnya kayak nggak ada yang terzolimi gitu. Yang pintar juga nggak merasa bosen, yang lambat juga tidak merasa tertinggal. Nah, bila memang proporsinya adalah anak-anak yang tertinggal tadi, yang molor adalah anak-anak yang memang mohon maaf gitu ya, begitu agak lambat begitu dalam menangkap pembelajaran. Nah, kita mungkin bisa provide Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak yang bisa menyediakan soal yang lain atau kegiatan yang lain untuk anak-anak yang sudah selesai begitu, sudah anak-anak yang sudah pintar, yang sudah bisa dilepas sendiri, kita berikan mereka pertanyaan atau kasus yang memang sedikit susah untuk diselesaikan. Ketika mereka menyelesaikan seperti kegiatan itu atau tugas dari kita seperti itu, kita bisa memberikan bimbingan secara langsung untuk anak-anak yang memang lambat. Jadi memang yang belum selesai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan memang seluruh kelas begitu belum selesai, ya sudah seperti itu. Kalau misalkan dari saya, ya sudah saya kasih tambahan waktu. Tapi tambahan waktunya pun ditentukan. Tapi kalau memang anak yang belum ada anak-anak tertentu, saya cenderung menghampiri mereka sendiri. Jadi dibimbing begitu, bimbingan pribadi untuk anak-anak yang memang agak lambat seperti itu. Jadi anak-anak yang cepat dikasih aja mereka kasus yang memang susah diselesaikan. Jadi yang pintar, yang cepat juga tetap belajar, yang lambat juga tetap, maksudnya ritmenya masih untuk mencapai target saya begitu, tujuan saya di CC4 tadi. Kalau yang anak-anaknya pintar, kalau misalkan lebih ya sudah nggak apa-apa, karena memang sudah cepat begitu. Sayang kalau misalnya mereka nganggur di kelas, begitu sih kalau misalkan dari saya. Terima kasih solusinya. Ya mungkin. Nah, ini sudah di-share screen. Ini contoh, tapi tadi saya mengetiknya hanya sampai yang pertama begitu. Isi materi. Jadi, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mungkin langsung begitu mencoba untuk membuat set yang tadi berdasarkan setting goal-nya, dibuat structuring lesson-nya. Jadi, menentukan jalur mana yang akan diambil untuk mencapai tujuannya. Mungkin bisa di-share yang tadi, share. Oke. Jadi our materi ini
We can share in the chat. Yeah. Oh, can. Okay, good. Convert to PDF first, or no? PDF, yeah. Okay. So easy to access. Yeah. Ya mungkin Bapak Ibu boleh langsung mulai dicoret-coret. Nanti kita secara acak diskusi. Mungkin ada yang ingin berbagi terkait strategi pembelajarannya. Ada waktu sekitar 20 menit. Ya. Ini coba saya share materi yang tadi. Mas Rol, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nanti kirim tugasnya itu di chat apa ada Google Form-nya, Mas? Kalau di chat itu kita kan ngetik banyak itu. Iya. Apalagi dalam bentuk tabel itu. Mungkin ada apa yang lewat Google Form kita bisa menguploadnya seperti itu mungkin. Terima kasih. Ada Ustazah. Ini coba saya sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami, Ibu. Assalamualaikum, Mas Nasrul. Nggih. Ini mau bertanya sedikit dulu sebelum mau buat Nikus. Monggo. Mengomentari punyanya Wisnu ini. Yang apa ini? Mohon dikebawakan lagi ini yang apa lesson praktisnya. Yang apa, Bu? Yang setting goal tadi, yang setting goal yang atas agak ke bawah lagi. Yang ini? Gitu. Ya, mau bertanya, ini untuk goal yang bagian goal itu nggih. Apakah sama dengan kalau kita selama ini kan acuannya KD ya, kompetensi dasar, kemudian indikator. Lah, goal itu apakah sesuai dengan KD atau sama aja dengan KD ya? Oke. Ya, jadi untuk gitu yang aja. Terima kasih, terima kasih, Bu. Untuk yang penentuan goal itu memang ada seperti yang kita diskusikan tadi ada 3. Jadi prior knowledge, knowledge of learning, sama learning of learner. Nah, KDKI itu masuk dalam pos atau poin di knowledge of learning-nya. Seperti itu, Ibu. Nah, mungkin Wisnu bisa menambahi, ya. Oh, ya. Sebenarnya memang sama KIKD, lebih kepada KD ya, kompetensi dasar begitu. Tapi kalau kompetensi dasar itu kan memang biasanya sudah tahap akhir ya Bapak Ibu ya. Biasanya sampai ke tujuan awalnya mungkin sampai ke mengevaluasi atau menganalisis. Nah, sedangkan dalam satu pembelajaran mungkin kan kita cuman ketika masuk kelas cuman punya waktu 1 jam gitu, 1 jam pelajaran. Nah, itu kan tidak mungkin seperti kayak tidak mungkin gitu untuk mencapai tujuan yang ada di KD. Jadi goal di sini itu adalah kita menentukan goal untuk pembelajaran kita hari ini di kelas ini begitu. Karena bisa jadi mungkin di setiap kelas berbeda begitu ya Bapak Ibu. Karena mungkin di kelas ini kelas A ini mungkin bisa diajak cepat, kelas B ini agak lambat seperti itu. Di kelas C ini oke deh sedang-sedang aja. Kan kalau misalkan kita samakan semuanya tujuannya agak mungkin yang kelas yang cepat tadi seperti itu kayak bosen gitu ya, kok gini sih, maksudnya kok lambat sekali pembelajarannya, atau mungkin yang kelas dilambat kita samakan goalnya, mereka kecepatan nggak bisa ngikutin begitu. Jadi goal di sini itu adalah per kali pertemuan. Dan pertemuannya kan kita tidak selalu sama. Bisa jadi hari ini 1 jam, bisa jadi besok 2 jam, besoknya lagi 3 jam. Nah, dalam 3 jam pembelajaran itu sudah pasti goalnya berbeda dengan ketika kita hanya punya 1 jam pembelajaran. Mungkin di 1 jam pembelajaran yang ingin kita capai hanya sekedar mungkin sampai ke konsep seperti itu. Ya, hasil akhir yang ingin dicapai di akhir pertemuan pembelajaran. Terima kasih Pak Sunandar. Begitu. Oke. Nah, untuk menentukannya juga bisa berdasarkan KD begitu. Oke, ngasih tambahan masukan Wisnu. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, kalau di konsepsi yang lama, yang biasanya panjenengan terima dari kegiatan pelatihan di dinas pendidikan atau tempat lain, intinya selama ini kan ada kompetensi dasar.
Nah, komunitasasi diturunkan menjadi tujuan pembelajaran kemudian diturunkan menjadi indikator. Nah, kita mencoba mendesain setting goal yang lebih applicable dan realistik, faktual berdasarkan kondisi kelas masing-masing. Sesungguhnya tidak berlawanan dengan apa yang selama ini panjenengan lakukan, tetapi seperti tadi disampaikan oleh Misnu, lebih kita konkretasi pada setiap hari tatap muka. Sehingga misalkan dari KD kita turunkan ke tujuan pembelajaran ada indikator. Kita petati dari tujuan pembelajaran indikator itu yang mau kita ambil hari ini apa. Ada tatap muka kali ini apa. Nah, kemudian dari masing-masing tujuan pembelajaran indikator itu pada 5 menit pertama mana yang mau kita capai. 5 menit kedua mana yang kita capai sesuai dengan scaffolding dari dimensi kognitif dan dimensi knowledge tadi. Sederhananya gambarannya seperti itu. Dan itu sesungguhnya tidak rumit, bahkan justru kita mencoba merealistiskan, memfaktualkan dari teori yang selama ini sudah kita terima terkait KD, tujuan pembelajaran, indikator. Itu mungkin tambahan dari saya, Ms. Nur. Thank you very much. Ya, terima kasih sekali Ustadz Fakih sudah merangkum dengan sedemikian bagusnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi memang ini aplikatif lebih kepada mendetailkan seperti itu, biar lebih jelas untuk setiap kali pertemuannya. Monggo bila. Itu sudah saya share di kolom chat link untuk upload. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang mencoret-coret dan ingin didiskusikan, ingin disaringkan di forum ini secara langsung, boleh di-upload di forum itu, nanti akan saya tampilkan. Mungkin bisa langsung dicoret-coret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami dari Guru Tahfidz ini punya keluhan bahwasanya kami belum punya KD. Jadi untuk buat seperti tugas itu belum bisa. Gimana solusinya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oh iya, untuk yang tahfiz begitu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ini memang agak kurang, mungkin saya belum paham seperti itu. Biasanya kalau kelas tahfiz itu yang seperti apa nih? Jadi karena memang saya belum mengetahui kondisi kelasnya atau materi yang diberikan atau yang seperti apa, jadi saya bingung mau menjawabnya. Kalau di tahfiz itu biasanya seperti apa nih pembelajarannya? Begini, kalau kita di kelas itu, misalkan di kelas ada 12 anak, pencapaian hafalannya itu kan tidak semuanya sama, beragam gitu, macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya KD-nya hanya satu, tentunya ya yang bisa sesuai dengan semua. Kan mungkin si A capaian hafalannya itu surat Al-Baqarah dapat 50 ayat umpama. Nanti setelahnya dia ya lanjutannya itu berapa ayat. Si B nanti beda lagi kayak gitu. Jadi tidak bisa dibuat seragam. Umpama buat KD ya yang secara bisa semuanya kena ke anak itu. Ya, kira-kira agak sulit memang. Oke, mungkin saya bisa masuk ya. Ya, jadi untuk tahfidz itu memang kan ketika di jam belajaran itu kan setoran ya, kegiatannya hanya setoran kan ya.
setoran ke guru tahfidz gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa, Ibu, terutama Ibu tadi, mencari kira-kira anak tersebut itu metode yang paling tepat untuk menghafalkan itu apa. Contoh seperti yang kita alami di sini, di AIS itu, ada anak yang dia itu ketika membaca Quran itu lambat sekali gitu. Tapi ketika ditirukan, jadi kita membaca terus dia mendengarkan, dia itu langsung nangkep. Akhirnya kita coba kasih strategi untuk membelikan dia murotal MP3 Quran. Sehingga ketika dia menghafalkan Quran itu tidak membaca Quran, tapi mendengarkan MP3 itu. Mendengarkan MP3 itu dan dia lancar sekali. Ketika setoran lancar sekali. Tapi ketika disuruh baca itu enggak bisa. Maksudnya itu lambat gitu. Nah, mungkin di kelas tahfidz Bapak Ibu bisa menggali metode menghafal sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Ketika cara cepatnya seperti apa ya? Atau mungkin ada anak yang diulang 20 kali baru ditutup Qur'annya, atau ada yang pokoknya sebelum 20 kali dibaca itu ditutup Qur'annya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu Ibu yang bisa dirancang, menemukan metode menghafal sesuai dengan potensi anak masing-masingnya itu. Nah, itu yang mungkin bisa digali seperti itu, Ibu. Itu pengalaman di sini di AIS itu ada memang kita melihat potensi anaknya gitu. Seperti itu, Ibu. Oke, tapi KD-nya itu apa hanya satu itu? Tentunya kita kan banyak seperti pelajaran lain itu kan juga banyak. Mungkin yang lain bisa boleh ikut berdiskusi, nggih, monggo. Terima kasih, menarik sekali membincang tahfidz itu. Jadi KD itu boleh hanya satu, tidak wajib KD itu lebih satu. Nah, cuman jabarannya adalah bagaimana kita merancang satu KD itu bisa tuntas tercapai secara efektif, efisien. Makanya kawan-kawan tahfidz maupun yang pemampu PJBL, PBL tetap kita wajibkan ikut materi-materi webinar ini agar mereka punya pemahaman kompetensi dasar seorang guru, sehingga tatkala menemui kesulitan-kesulitan bisa secara kreatif mencari jalan keluar, termasuk pemahaman dasar kayak hari ini, bagaimana menentukan setting goal, bagaimana pemahaman tentang taksonomi Bloom, dan bagaimana membuat scaffolding terhadap alur pembelajarannya. Monggo enggak apa-apa, dituliskan saja sesuai dengan pemahaman panjenengan, teman-teman yang tahfidz maupun yang PJBL. Kata kuncinya jangan takut salah. Yang salah adalah mereka yang tidak mengerjakan tugas. Nah, itu sudah matur mawon. Kita berproses menuju ke tingkat yang lebih baik. Itu mungkin tambahan dari saya, Mr. Masrul dan Wisnu. Nggih, terima kasih. Berarti KD-nya ini yang menentukan gurunya masing-masing, ngonten nggih? Nggih, benar. Nggih, laras, betul. Nggih, pun matur nuwun. Terima kasih, Ibu. Monggo yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini waktu kurang 10 menit lagi ya, sudah berakhir. Barangkali ada mungkin satu yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah jelas. Sembari menunggu yang ingin bertanya. Oh ya. Terus mungkin saya jelaskan untuk KPP-nya, kegiatan pasca pelatihannya, ya, itu bisa dilihat di kolom chat ya. Jadi nanti membuat konsep rencana pembelajaran itu sudah kami sediakan template-nya, bisa langsung diisi. Terus nanti tugasnya dikumpulkan di link Google Form yang sudah saya share. Nanti akan saya share kembali di grup BA supaya lebih jelas. Sudah saya share juga di grup Gurunya Manusia. Oke. Halo Mas Masrul. Oke, Bapak, monggo. Ustadz Sabil, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mr. Masrul, ini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti. Yang pertama, kita
hari ini mulai pada masuk kegiatan inti, yaitu untuk memahamkan kepada kita tentang high impact teaching strategies. Kalau tadi di intronya saya melihat bahwa ini cukup baru, jadi high impact teaching strategies cukup baru, yang kemudian kalau kita amati ada beberapa konsep yang berbeda. Di headline awal, antara strategis yang jumlahnya 10 dengan prinsip mulai meaningful learning sampai inquiry based learning, itu bagi kami akan menerka-nerka kira-kira pelatihan ini konsepnya akan seperti apa. Oleh karena itu, agar kita nanti mendapat meaningful training, bisa mendapatkan pelatihan secara komprehensif, alangkah lebih baiknya nanti kita dikasih basic course outline sebelumnya, sehingga sebelum kita masuk pada pelatihan itu kita sudah memiliki konsep, sehingga untuk menjadi aktif dan partisipatif di dalam proses ini kita lebih siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di lapangan kita pada saat ini kita ada pada degradasi banyak hal, mulai degradasi kompetensi guru, degradasi kompetensi siswa, sehingga ketika kemudian kita mengajar di dalam di lapangan itu konsepnya tidak in high expectation. Kalau memang bagus kalau ini adalah untuk charging kita, untuk memahamkan kembali apa yang sudah kita lakukan, kemudian diinteraksikan dengan teori. Jadi kalau yang ketiga, saya harapkan nanti Mas karena kompetensi dari kami teman-teman guru baik di Akrobat 1 ataupun 4 ataupun juga di AIS tidak semuanya itu good in English, mungkin nanti bisa referensi-referensi yang sangat bagus dari luar, diambil dari versi Inggrisnya itu bisa disampaikan, dijelaskan, kemudian bisa di-share dalam bahasa Indonesia. Agar kembali lagi bahwa kita tidak menekan-nekan, kami mungkin bisa membaca dari teman-teman, terutama teman-teman yang tidak mengajar kurikulum, itu biar lebih mudah memahami isi dari training ini. Dan ketika nanti ada tugas-tugas tertentu, kami lebih siap. Karena di lapangan saya yakin guru-guru semuanya untuk terkait tujuan pembelajaran KIKD itu sifatnya adalah adaptasi. Jadi tujuan pembelajaran dan cara mencapai tujuan versi interpretasi taksonomi Bloom dengan beberapa langkah seringkali diabaikan oleh guru. Mungkin saya juga. Kembali lagi yang penting itu siswa itu understand konsep, baik teori secara kognitif dan able to do. Intinya itu understand konsep, kemudian mereka bisa able to do something, bisa mencipta, bisa memahami, bisa mengerjakan dan lain sebagainya. Sesimpel itu mungkin guru di lapangan mengajar. Jadi saya harapkan bahwa agak pelan-pelan juga memberikan training, termasuk kemudian memberikan bahasa-bahasa juga, dan juga agar lebih mudah kita menelaah, alangkah lebih baiknya bahwa basic course outline setiap pertemuan itu dijadikan satu modul kecil untuk menjadi pegangan bagi guru-guru untuk belajar, sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih cepat dan lebih komprehensif. Terima kasih Mas Masrul. Terima kasih Ustadz Habir. Luar biasa ini PR bagi kami ya untuk mentranslate referensinya. Ya sebenarnya referensi sudah ada, tapi masih dalam bentuk English version, masih dalam bahasa Inggris yang mungkin nanti akan coba kami translate kan ke dalam bahasa Indonesia dan akan kami bukukan gitu ya. Mudah-mudahan Wisnu ya. Ya, supaya bisa di-share terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas Habib, luar biasa ini sarannya. Baik, mungkin ini waktunya sudah 14.26, 4 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin masih ada waktu 4 menit terkait KPP atau Assalamualaikum Mas Masrul. Mas Masrul. Nggih, monggo. Hanya usul saja, nggih. Nggih, waktu pertemuan kami di masjid itu Pak Fakih itu bilang bahwa materi-materi yang akan diwebinarkan itu akan di-upload di YouTube. Saya senang sekali ketika itu, sehingga ketika saya akan mengulangi lagi materi-materi itu, akan belajar lagi, maka saya bisa membuka YouTube gitu. Kan ini baru dan juga cepat sekali disampaikan pada kami, ya kan, sehingga ketika kami mendengarkan itu agak terbata-bata, tetapi ketika ada waktu mungkin nanti malam di-upload di YouTube, kami bisa membuka lagi, kami bisa belajar lagi di situ. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.
Semuanya kami rekam, ya nanti akan secepatnya kami upload di YouTube dan akan kami share Ustadzah link YouTube-nya. Oke, terima kasih Ustadzah sudah diingatkan. Assalamualaikum Mas Masrul. Waalaikumsalam. Oke, Ustadzah Retno. Nggih, sebetulnya saya agak melanjutkan yang dari Ustadz Rosyad Dekwau nggih. Sebelum webinar mungkin sebaiknya materinya di-share dulu. Kalaupun tidak dalam bentuk buku, mungkin bisa dalam bentuk file atau apa yang paling tidak bisa kami baca terlebih dahulu. Selain itu, saya pribadi mohon kalau memang equipment yang dibutuhkan itu memerlukan laptop atau apa itu juga disampaikan. Sehingga misalkan tadi kan Mas Masrul ataupun Miss Nu mengajak kami untuk membuat tugas, nggih niku Dekwau. Lah ya kebetulan pakai HP kan tentu saja akan kesulitan seperti itu. Jadi sebelum webinar itu rule-nya disampaikan terlebih dahulu. Matur nuwun sebelumnya. Baik. Terima kasih Ustadzah Retno. Nggih, luar biasa. Ya, mohon maaf tadi kami tidak memberitahukan terkait tools-tools yang harus sediakan dulu. Baik, terima kasih Ustadzah Retno. Ada lagi yang lain? Untungnya nggak ada door prize ya. Iya. Pak Fakih mungkin ngasih door prize. Tugasnya Pak Fakih itu. Iya. Siap, aspirasi ditangkap dan disampaikan. Ya, supaya lebih semangat nih. Oh ya, maaf. Untuk tugas yang hari ini yang setting goal and structuring lesson practice ini sampai pelajaran berakhir atau hanya sesuai yang dicontohkan Niki mawon? Minimal satu pertemuan saja boleh. Oh, ya, Pak Fakih gitu ya. Iya, satu Ayo, saja. ayo. Satu saja. Satu pertemuan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya pengen dengar suara guru-guru baru. Coba suasana hatinya seperti apa, teman-teman guru baru? Ayo ciwi-ciwi, guru ciwi-ciwi Pak, istilahnya itu Pak. Grup ciwi-ciwi. Disebut saja namanya Ustaz, nggak muncul ini. Ustadzah Fatim, Ustadzah Alfi. Ya, monggo muncul. Yang guru lama berarti subordinasi. Subordinasi. Oke, gimana ya? Oh, tidak ada yang muncul. Ya sudah, mungkin masih isin-isin ya. Oke, ini sudah 14.30. Sesuai kesepakatan webinarnya memang 1,5 jam. Ini bisa kita cukupkan untuk diskusi pada sore hari ini. Saya dan Wisnu mohon maaf ya karena sama-sama belajar. Jadi ibaratnya ini saya dan Wisnu teman-teman AIS juga nantinya adalah sebagai fasilitator saja, penyedia materi untuk didiskusikan bersama-sama. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Masrul, Wisnu yang hebat-hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Closing by English, please. Hello by English. Ya, sami. Alhamdulillah enggak tidur ini Wisnu. Ya, terima kasih. I will to give appreciate to Miss Nu. Very good presentation and PowerPoint. Good job, well done. Is there any reward? Saya dapat bakso dari Mbok Dapur. Iya benar. Bakso di rumah. Nih, pada nggak bisa tidur semua. Saya berasa kuliah. Geser. Ya Allah, alhamdulillah. Thank you ya Wisnu. Good job. Thank you, sir. Prepare for another teacher. Miss Ain. Miss Ain and Mr. Niki.
next week. Don't worry, be happy, enjoy your life. Siap, thank you. Everyone. Saya close Mr. nggih. Masrul, Nggih, hari ngomong. Senin 1:30 wawancara guru matematika. Nggih, siap, Ustaz. 8 orang. Ya. Aduh, iya. Nggih, insyaallah. Ini saya close nggih. Nggih, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.